Shalom. Salam bahagia bagi Anda semuanya, dan pada kesempatan ini kita patut bersyukur karena Tuhan yang baik terus memberikan yang terbaik kepada kita. Dan kita bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan, perlindungan dari Tuhan untuk saudara dan saya. Pada kesempatan ini marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan. Jangan mengorbankan kebenaran untuk kepuasan diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai 14, mengajarkan kepada saudara dan saya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melakukan segala sesuatu dan mereka ingin memuaskan diri sendiri. Dan bahkan dalam ayat-ayat ini kita tahu bahwa munculnya permasalahan oleh karena mementingkan diri sendiri. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 12 terlebih dahulu. Firman-Nya berkata kepada kita, "Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat." Saudara sekalian, di dalam ayat 9 dan 10 sebelumnya juga dijelaskan berkaitan dengan perselisihan, pertentangan berkaitan hal bersunat dan tidak bersunat. Tetapi akhirnya kita tahu bahwa semua endingnya adalah baik. Paulus melayani orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Lalu Petrus melayani orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sangat menyejukkan, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Galatia 2 ayat 9, "Dan setelah mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat." Nah, saudara sekalian, ini hal yang sangat baik yang perlu kita renungkan, bahwa permasalahan seringkali dicari-cari dan kelemahan akan memecahkan persekutuan. Dan ketika kita hanya membenarkan diri sendiri dan tidak melihat karya yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita hanya berkata pembenaran akan diri sendiri, dan orang lain salah. Dan orang lain juga sebaliknya, mereka menganggap orang yang lain itu salah dan hanya saya yang benar. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Tuhan mengajarkan pada kita
agar kita pun juga menjadi contoh, menjadi teladan yang baik, dan menjadi penggerak iman yang sangat baik. Maka dari itu pada kesempatan ini, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup dengan benar dan menyatakan kebenaran untuk kebenaran yang telah Tuhan berikan kepada kita, agar semua orang boleh menikmati kebenaran oleh karena kesaksian kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini. Biarlah tertanam dalam lubuk hati kami dan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.